Apa hubungannya iktikaf dengan Lailatul Qadar? Kan begitu. Memang hal ini terkait dengan Lailatul Qadar ini memang ada perbedaan pendapat di antara ahlul ilmi. Ada yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu datang setiap tahun, yaitu setiap bulan Ramadan. Kemudian ada yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi hanya pada saat itu saja, saat turunnya Al-Quran ke langit dunia, sehingga itu disebut malam kemuliaan. Coba dibaca itu suratnya, Ustaz. Lailatul Mubarakatuh. Surat apa sih? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oh, surat Al-Qadar, Ustaz. Ya. Surat Al-Qadar, surat ke-97. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, dalam ayat itu, di ayat pertamanya Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menggunakan kata kerja anzala. Anzala, bukan nazzala. Allah di situ tidak ngendika, tidak berfirman inna nazzalnahu, tetapi inna anzalnahu. Anzala beda dengan nazzala. Kalau anzala itu berarti turun daf'ah wahidah, turun sekali tempo. Artinya apa? Pada malam itu, malam kemuliaan itu, Quran yang 30 juz itu turun ke langit dunia daf'ah wahidah. Allah turunkan ke langit dunia daf'ah wahidah, sekali tempo, langsung 30 juz. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad itu hasbad dzuruf, sesuai dengan keadaan. Maka menggunakan nazzala. Jadi turunnya kepada Nabi Muhammad itu secara tadriji, secara bertahap, tidak langsung 30 juz, tetapi secara tadriji, hasbad dzuruf. Ada yang hasbad dzuruf sesuai dengan keadaan, ada yang tidak. Maka digunakan nazzala. Inna nahnu nazzalna dzikra, kan begitu. Bukan inna nahnu anzalna dzikra, tetapi inna nahnu nazzalna dzikra. Artinya nazzala itu turun tetapi tadriji, turunnya bertahap. Kalau anzala itu turun daf'ah wahidah, sekali tempo. Jadi satu kali. Jadi dari Allah turun ke langit dunia pada malam itu sekali. Tidak bertahap, tetapi sekali. Turunnya Al-Quran ke langit dunia itu sekali. Karena di situ Allah menggunakan anzala, daf'ah wahidah. Kemudian dari langit dunia turun ke Nabi Muhammad, Allah gunakan nazzala, tadriji, secara bertahap. Dan terkait dengan hal ini, maka Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran menyampaikan, beliau menyampaikan bahwa sangat penting bagi umat Islam untuk tidak melupakan peristiwa agung tersebut, untuk tidak melupakan bahwa dulu pernah terjadi satu peristiwa di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah ke langit dunia sekali tempo, bahwa dulu ada
peristiwa itu, maka beliau menyatakan tidak sezugzanya bagi setiap muslim untuk melupakan dzalika dzikra, untuk melupakan peristiwa atau peringatan pada waktu itu. Sehingga dari hal ini ada yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya datang, hanya terjadi sekali pada saat turunnya Al-Quran ke langit dunia pada saat itu. Namun demikian jumhur ulama, mayoritas ulama itu menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun setiap tahun di bulan Ramadan berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah. Taharrau Lailatul Qadri fil witri min Ramadan, kan begitu, ada hadis Rasulullah yang menyatakan begitu. Taharrau, carilah Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, taharrau Lailatul Qadar fil witri min Ramadan. Jadi minal ashril awakhir. Jadi carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil bulan Ramadan 10 hari terakhir. Kemudian di hadis lain disebutkan iltamisuha, carilah Lailatul Qadar fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar pada malam 9 yang tersisa, pada malam ke-7 yang tersisa, pada malam ke-5 yang tersisa. Artinya malam 9 berarti malam 21, malam ke-7 berarti malam 23, malam ke-5 berarti malam yang tersisa berarti malam ke-25. Ada hadis-hadis Nabi seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini bagaimana sikap kita? Karena di situ tidak ada satu informasi yang soreh, yang detail terkait kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Memang dulu Nabi sempat diperlihatkan dalam mimpi beliau tentang Lailatul Qadar. Uritu Lailatul Qadri. Summa aiqadha ba'du ahli. Jadi dulu aku, yaitu Nabi, pernah diperlihatkan dalam mimpi terkait dengan malam Lailatul Qadar. Lantas bagian anggota keluargaku membangunkan aku. Fanusituha. Kemudian setelah itu waktu terkait dengan Lailatul Qadar aku dilupakan. Artinya dulu datang dalam mimpi, Nabi kita pernah bermimpi tentang waktu Lailatul Qadar, namun setelah itu dilupakan lagi oleh Allah kapan terjadinya, pasnya kapan. Kemudian Nabi bersabda, iltamisuha, carilah fil ashril ghawabir, pada malam-malam terakhir 10 hari di bulan Ramadan. Carilah fi tasi'atin fi sabi'atin fi khamisatin. Carilah pada malam ke-9, malam ke-7, malam ke-5. Artinya di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari sini karena tidak ada waktu yang sore, kita sebagai umat Nabi Muhammad yang bisa kita ambil ibrah atau pelajaran dari perbedaan ahlul ilmi ini terkait apakah Lailatul Qadar itu datang di setiap tahun ataukah hanya terjadi pada waktu itu saja. Wallahu a'lam, itu yang tahu hanya Allah. Lah kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, maka ada tuntunan dari Rasulullah ketika kita sudah masuk di 10 hari terakhir. Rasulullah itu mencontohkan syadda mi'zarahu. Karena Rasulullah idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu. Adalah Rasulullah apabila masuk malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang beliau. Artinya apa? Lebih tekun lagi, lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah. Karena sebentar lagi akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan.
Coba ibrah yang bisa kita ambil, ini Rasulullah, kekasih Allah, surganya jelas berada di surga yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi kenikmatan surga yang menandingi surganya Rasulullah. Surganya jelas, masuk surga tanpa hisab. Itu saja ketika beliau masuk 10 hari bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, lebih tekun lagi dalam beribadah, lebih giat lagi, lebih semangat lagi, mengencangkan ikat pinggang beliau. Lah kita, Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, neraka sudah jelas, hisab menegangkan, namun kita tidak mau dan bahkan enggan untuk mencontoh Rasulullah. Lebih-lebih di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dulu saat sebelum pandemi itu, orang 10 hari terakhir bulan Ramadan sudah melupakan, kebanyakan melupakan masjid. Sudah fokusnya ke mudik semua, sudah mempersiapkan segalanya untuk mudik. Padahal mudik ke kampung halaman itu adalah mudik yang sementara. Sedangkan kita mudik ke kampung akhirat itu adalah mudik yang abadi. Kalau kita sudah masuk ke sana nanti tidak akan bisa kembali ke dunia lagi. Tetapi persiapan orang kebanyakan itu hanya seadanya, hanya seingatnya. Untuk mudik bekal menuju kampung abadi itu biasanya hanya sekedarnya. Tapi untuk mudik ke kampung dunia ini, itu persiapannya luar biasa. Maka kita sebagai orang Islam, umatnya Nabi Muhammad, mari kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di 10 hari terakhir ini, syadda mi'zarahu, mari kita kencangkan ikat pinggang kita. Kita lebih tekun lagi dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena bisa jadi di tahun mendatang kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Wa ahya lailahu, Rasulullah itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya. Jadi dihidupkan malam di 10 hari bulan Ramadan. Bukan berarti malam-malam sebelumnya beliau tidak menghidupkan malamnya, tidak. Beliau tetap menghidupkan malamnya, namun di 10 hari bulan Ramadan lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi. Tentu ini yang harus kita contoh. Kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, membangunkan untuk menghidupkan malam-malam. Bisa dengan tahajud, bisa dengan qiraatul Quran, bisa dengan tilawatul Quran, bisa dengan tahfidzul Quran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya malamnya tidak sia-sia. Tidak untuk begadang lihat sepak bola, tidak untuk begadang main game online, tidak untuk begadang untuk hal-hal yang sia-sia. Namun betul-betul malamnya itu sangat bermanfaat untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Lah tandanya orang bertakwa di hadapan Allah yang nanti oleh Allah diizinkan untuk masuk ke taman-taman surga, salah satunya kanu qalilan minal laili ma yahjaun, itu sedikit tidurnya pada malam hari. Artinya dia sedikit tidur karena digunakan untuk bermunajat, untuk beribadah kepada Allah, sehingga malamnya hanya sedikit dia gunakan untuk tidur, yang lain selebihnya dia gunakan untuk bermunajat kepada Allah. Lah terkait dengan perbedaan Lailatul Qadar ini, yang satu menyatakan turun setiap tahun karena ada perintah dari Nabi Muhammad kita untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Yang satu menyatakan bahwa Lailatul Qadar hanya terjadi pada malam itu saja, saat Al-Quran turun ke langit dunia, pada malam kemuliaan turun daf'ah wahidah. Terkait ada perbedaan dari ahlul ilmi, kita generasi muslim saat ini tidak perlu membesar-besarkan perbedaan ini, tidak perlu menjadikan perbedaan ini sesuatu masalah yang serius sehingga menyebabkan retaknya hubungan, menyebabkan retaknya persaudaraan sesama muslim hanya gara-gara perbedaan paham terkait dengan Lailatul Qadar ini maupun
terkait dengan hal-hal yang lain yang memang di situ ada khilafiyah. Nah, ibrah yang bisa kita ambil bahwa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, kita mengencangkan ikat pinggang kita, lebih serius lagi dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Terlepas ternyata Lailatul Qadar turun setiap tahun dan kita mendapatkannya, karena itu kapan datangnya kita juga tidak tahu. Allah tidak menyebutkan secara pasti, Nabi juga tidak menyebutkan secara pasti kapan turunnya Lailatul Qadar itu. Lah, terlepas ternyata nanti jika ada, maka dengan kita giat beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir ini, kalau ternyata qadarullah, ternyata Lailatul Qadar turun setiap tahun di bulan Ramadan, qadarullah kita menjadi hamba yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkannya, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ternyata tidak turun setiap tahun dan hanya terjadi pada waktu itu saja, saat turun ilas sama idunya, Al-Quran turun ke langit dunia daf'ah wahidah, sekali tempo 30 juz, maka kita sudah mencontoh Rasulullah. 10 hari terakhir lebih giat lagi dalam beribadah. Artinya ini menjadi wanti-wanti kita. Kita sudah 20 hari menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jangan sampai 10 hari tersisa ini kita lewatkan begitu saja, dengan penuh tetap nyantai, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, begadang di setiap malam, tapi begadang kita bukan untuk menghidupkan malam, namun untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti untuk main game, seperti untuk kongko-kongko, nongkrong dan lain sebagainya. Maka na'udzubillah, jangan-jangan kita keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk hamba yang tidak diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Na'udzubillah. Dan itu menjadi salah satu doa malaikat Jibril yang diamini oleh Rasulullah. Tatkala malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah kecelakaan bagi seorang hamba yang apabila dia menemui Ramadan, masuk di bulan Ramadan, tetapi dia keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Berilah kecelakaan pada fulan. Lah, itu diamini oleh Nabi kita. Kenapa kok bisa begitu? Diberi Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tidak digunakan sebaik-baiknya, tidak bersyukur kepada Allah. Jadi sama saja bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tetap saja perbuatannya selalu menyimpang dari Allah. 11 bulan digunakan untuk jauh dari Allah, menyimpang dari Allah. Allah masih maha baik. 11 bulan waktu berlalu begitu saja tanpa kita dekat kepada Allah. Allah masih beri kesempatan 1 bulan, agar 1 bulan ini menjadi titik balik buat kita, tolok ukur bagi kita, nuqtatul intilak, jadi titik intilak kita. 11 bulan kita sudah jauh dari Allah, maka Allah beri kesempatan 1 bulan, ayo kembali kan begitu. Ayo kembali, kita diberi 1 bulan ini. Ini menjadi titik balik kita, momentum kita untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, momentum kepada jalan yang Allah ridhoi. Lah, maka tinggal 10 hari ini kita manfaatkan sebaik mungkin dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lebih semangat lagi dalam beribadah, qiyamul lailnya lebih semangat lagi, qiraahnya lebih semangat lagi, tilawahnya lebih semangat lagi, ibadah-ibadah sunnahnya lebih ditingkatkan lagi. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah. 10 hari terakhir, sadda mi'zarahu, kencangkan ikat pinggang beliau. Lah, terlepas apakah turun setiap bulan Ramadan Lailatul Qadar itu, atau hanya turun sekali itu saja, jangan sampai itu menjadi masalah yang besar di antara kita. Itu yang tahu hanya Allah, dan kita saling menghargai perbedaan pendapat yang ada di antara kita.
Jadi ada dua pendapat tadi, yang satu menyatakan turun setiap bulan Ramadan, yang satu menyatakan hanya pada saat itu. Dan tidak sezugyanya bagi setiap muslim untuk melupakan peristiwa agung yang pernah terjadi pada malam itu. Nah, kita sebagai umat Islam, mari kita contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga beliau. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab.